Pernah nggak kamu tiba-tiba sadar ada beberapa fakta yang kamu percaya sejak kecil, tapi ternyata tidak sepenuhnya benar? Bukan karena gurumu sengaja salah, bukan juga karena sekolah ingin menipu kita, tapi karena banyak informasi yang kita dengar waktu kecil sering disederhanakan, dipotong, atau berubah jadi mitos populer setelah diulang terus-menerus. Dan lucunya, beberapa mitos ini masih sering kita dengar sampai sekarang. Mulai dari manusia cuma pakai 10% otak, Columbus menemukan Amerika, sampai gula bikin anak langsung hiperaktif. Kedengarannya familiar kan? Nah, di video ini kita akan membahas 5 hal yang sering dipercaya sebagai fakta. Padahal kalau dicek lebih dalam, ceritanya jauh lebih menarik. Kita mulai dari mitos pertama yang paling sering muncul di film, seminar motivasi, bahkan konten self-improvement. Katanya, manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Kalimat ini terdengar keren banget. Seolah-olah di dalam kepala kita ada 90% kekuatan tersembunyi yang belum terbuka. Tinggal diaktifkan, lalu tiba-tiba kita bisa jadi super genius. Masalahnya, otak manusia tidak bekerja seperti baterai cadangan yang 90%-nya belum dipakai. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai bagian otak aktif untuk banyak fungsi berbeda. Ada bagian yang membantu kita bergerak, mengingat, melihat, mendengar, membuat keputusan, memahami bahasa, membaca emosi, dan bahkan tetap bekerja saat kita sedang istirahat. Memang benar, tidak semua bagian otak menyala maksimal pada waktu yang sama. Tapi itu bukan berarti 90% otak kita menganggur. Ibarat kota besar, tidak semua gedung menyala terang di waktu yang sama. Tapi bukan berarti gedung yang lampunya redup tidak punya fungsi. Jadi, kenapa mitos 10% ini bisa populer? Karena mitos ini sangat menggoda. Ia memberi harapan bahwa kita punya potensi besar yang belum dipakai. Dan secara motivasi, itu terasa menyenangkan. Tapi versi ilmiahnya lebih menarik. Potensi manusia bukan berasal dari mengaktifkan 90% otak yang tidur, melainkan dari belajar, latihan, pengalaman, tidur cukup, lingkungan yang mendukung, dan kebiasaan yang membentuk koneksi otak dari waktu ke waktu. Jadi, kamu memang punya potensi besar. Tapi bukan karena otakmu selama ini cuma dipakai 10%, melainkan karena otakmu bisa terus belajar, berubah, dan beradaptasi. Dan kalau mitos tentang otak saja bisa bertahan selama ini, tunggu sampai kita masuk ke mitos sejarah yang mungkin paling terkenal di dunia. Mitos kedua, Columbus menemukan Amerika. Kalimat ini mungkin salah satu kalimat sejarah paling terkenal di dunia. Tapi kalau kita perhatikan kata menemukan, disitulah masalahnya. Karena Amerika bukan benua kosong yang tiba-tiba ditemukan seperti barang hilang di laci. Jauh sebelum kedatangan Columbus, wilayah Amerika sudah dihuni oleh banyak masyarakat, budaya, bahasa, dan peradaban indigenous. Mereka sudah hidup, berkembang, berdagang, membangun komunitas, dan memiliki sejarah mereka sendiri. Jadi kalau kita berkata, Columbus menemukan Amerika, pertanyaannya, menemukan untuk siapa? Bagi orang Eropa saat itu, perjalanan Columbus memang membuka babak besar dalam sejarah dunia. Ia menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya tidak terhubung secara luas dalam sistem perdagangan dan kekuasaan Eropa. Tapi, kalau kita melihat dari perspektif penduduk asli, benua itu tidak pernah hilang. Selain itu, Columbus juga bukan orang Eropa pertama yang sampai ke wilayah Amerika Utara. Ada kisah Leif Erikson dan bangsa Norse yang tiba di wilayah Amerika Utara ratusan tahun sebelumnya. Jadi, versi yang lebih akurat bukan Columbus menemukan Amerika, melainkan perjalanan Columbus pada 1492 menjadi salah satu momen besar yang mengubah hubungan antara Eropa dan benua Amerika. Lebih panjang memang. Tidak sesimpel kalimat buku pelajaran. Tapi jauh lebih jujur. Sekarang mitos ketiga. Tembok besar Cina bisa terlihat dari bulan. Ini juga sering banget kita dengar. Katanya,
tembok besar Cina adalah satu-satunya bangunan manusia yang bisa terlihat dari luar angkasa. Kedengarannya megah, dramatis, cocok untuk menunjukkan betapa luar biasanya bangunan itu. Tapi faktanya, dari bulan, tembok besar Cina tidak terlihat dengan mata telanjang. Bahkan dari orbit rendah bumi pun, melihatnya tidak semudah yang sering dibayangkan. Masalahnya, tembok besar memang sangat panjang, tapi lebarnya relatif sempit dan warnanya sering menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dari jauh, benda panjang tapi tipis bisa jauh lebih sulit terlihat dibanding kota besar, bandara, jalan raya, atau area yang punya kontras warna kuat. Jadi, apakah tembok besar Cina luar biasa? Tentu saja. Tapi, kehebatannya bukan karena ia bisa dilihat dari bulan. Kehebatannya ada pada sejarah, skala, tenaga manusia, dan kompleksitas pembangunannya. Nah, dari sini kita mulai melihat pola yang menarik. Banyak mitos bertahan karena terdengar lebih keren daripada fakta aslinya. Tapi, fakta asli seringkali tidak kalah menakjubkan. Hanya saja, ia butuh penjelasan sedikit lebih panjang. Dan mitos berikutnya datang dari dunia hewan. Ini salah satu yang paling visual, paling sering muncul di kartun, dan paling sering disalahpahami. Bunglon. Mitos keempat, bunglon berubah warna untuk menyesuaikan diri dengan latar belakang. Bayangkan bunglon di daun hijau, lalu berubah hijau. Di batang coklat, berubah coklat. Di bunga merah, langsung jadi merah. Versi ini sering muncul di kartun, gambar anak-anak, dan cerita populer. Tapi kenyataannya, perubahan warna bunglon tidak sesederhana meniru background. Bunglon memang bisa menggunakan warna untuk membantu berkamuflase. Tapi banyak perubahan warna yang paling mencolok justru berkaitan dengan komunikasi, suhu tubuh, mood, kondisi stres, atau interaksi dengan bunglon lain. Misalnya, warna yang lebih terang bisa muncul dalam situasi tertentu untuk menunjukkan dominasi, menarik pasangan, atau memberi sinyal ke lawan. Warna yang lebih gelap juga bisa membantu menyerap panas saat suhu dingin. Jadi, bunglon bukan sekadar hewan yang menghilang dengan meniru warna sekitar. Bunglon seperti membawa papan ekspresi di tubuhnya. Warna adalah bahasa, dan kadang warna itu bukan untuk sembunyi, tapi justru untuk terlihat. Sekarang kita masuk ke mitos kelima yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Gula bikin anak hiperaktif. Kita sering mendengar kalimat seperti, jangan kasih permen banyak-banyak, nanti anaknya jadi nggak bisa diam. Dan memang, dalam banyak pesta ulang tahun, setelah anak-anak makan kue, minum minuman manis, dan main bersama teman-temannya, suasana bisa jadi sangat ramai. Tapi pertanyaannya, apakah penyebab utamanya gula? Penelitian tentang ini menunjukkan bahwa hubungan gula dan hiperaktif tidak sesederhana yang dipercaya banyak orang. Dalam banyak studi, gula tidak terbukti secara konsisten membuat anak menjadi hiperaktif. Lalu, kenapa mitos ini terasa benar? Karena biasanya makanan manis hadir dalam situasi yang memang sudah seru. Pesta, liburan, hadiah, bermain dengan teman. Jadi, bisa saja anak terlihat lebih aktif bukan semata-mata karena gula, tapi karena konteksnya memang penuh stimulasi. Bukan berarti gula boleh dikonsumsi berlebihan. Tentu saja, konsumsi gula tetap perlu dibatasi untuk kesehatan secara umum. Tapi kalau bicara gula langsung membuat anak hiperaktif, faktanya lebih rumit. Dan ini penting, karena mitos sering bertahan bukan karena sepenuhnya benar, tapi karena terasa benar dalam pengalaman sehari-hari. Kita melihat anak makan permen, lalu lari-larian. Otak kita langsung membuat hubungan sebab akibat. Padahal, bisa saja ada banyak faktor lain. Inilah alasan kenapa mitos mudah sekali menyebar. Karena mitos sering terdengar sederhana, mudah diingat, dan cocok dengan apa yang kita lihat sekilas. Tapi, apakah sederhana selalu berarti benar? Belum tentu. Jadi, kenapa mitos seperti ini bisa bertahan begitu lama? Jawabannya sederhana, karena mitos sering lebih mudah diingat daripada fakta. Manusia cuma pakai 10% otak, terdengar lebih menarik daripada penjelasan panjang tentang jaringan saraf dan aktivitas otak. Columbus menemukan Amerika,
terdengar lebih ringkas daripada menjelaskan perspektif Eropa, masyarakat indigenous, eksplorasi Norse, dan dampak sejarah setelah Seraput Basut 1992. Tembok China terlihat dari bulan, terdengar lebih spektakuler daripada penjelasan soal jarak, kontras, lebar objek, dan keterbatasan mata manusia. Bunglon berubah warna untuk kamuflase, terdengar lebih lucu dan visual daripada menjelaskan komunikasi, suhu tubuh, dan sinyal sosial. Gula bikin anak hiperaktif terdengar masuk akal karena kita sering melihatnya di situasi yang ramai, walaupun penyebabnya belum tentu sesederhana itu. Mitos bertahan karena ia pendek, dramatis, dan mudah diceritakan ulang. Sementara fakta sering butuh konteks, tapi justru disitulah bagian menarik dari belajar. Belajar bukan berarti menghafal satu kalimat lalu selesai. Belajar adalah proses memperbarui pemahaman ketika kita menemukan informasi yang lebih baik. Dan ini bukan berarti kita harus meremehkan sekolah. Sebaliknya, ini mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya membuat kita penasaran, bukan hanya patuh pada jawaban pertama yang kita dengar. Karena dunia berubah, ilmu berkembang, cara kita memahami sejarah, sains, dan manusia juga terus diperbaiki. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, hati-hati dengan kalimat yang terlalu sempurna. Kalau sebuah fakta terdengar terlalu dramatis, terlalu sederhana, atau terlalu cocok untuk jadi quote viral, mungkin itu perlu dicek lagi. Kedua, bedakan antara salah total dan setengah benar. Banyak mitos tidak muncul dari kebohongan murni. Kadang ia lahir dari fakta kecil yang dibesar-besarkan. Ketiga, biasakan bertanya, dari mana sumbernya? Bukan untuk jadi orang yang sinis, tapi untuk jadi orang yang tidak mudah dibawa oleh informasi yang hanya sering diulang. Dan keempat, jangan takut mengubah pikiran. Mengubah pikiran setelah mendapat informasi baru bukan tanda kita bodoh. Itu tanda kita bertumbuh. Karena orang yang benar-benar belajar bukan orang yang selalu merasa sudah tahu. Tapi orang yang berani berkata, "Oh, ternyata selama ini aku perlu melihatnya dari sisi lain." Jadi, dari 5 mitos ini, mana yang dulu paling kamu percaya? Otak 10%, Columbus, tembok China, bunglon, atau gula bikin hiperaktif? Tulis di komentar, karena mungkin kita semua pernah percaya setidaknya satu. Dan mungkin disitulah serunya belajar ulang. Bukan untuk merasa tertipu, tapi untuk menyadari bahwa dunia ternyata jauh lebih kompleks, lebih aneh, dan lebih menarik daripada versi pendek yang dulu kita hafal di kelas.